di dalam Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10. Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10. Sudah ditemukan firman Tuhan? Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya ulangi sekali lagi. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Saudara, Anak Manusia di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Dia berinkarnasi jadi sosok seperti saudara yang butuh makan, yang butuh minum, yang bisa berbicara secara langsung dengan saudara. Ketika saudara mungkin kalau ada waktu itu zamannya Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dia turun dari surga dengan satu tujuan, Bapak Ibu Saudara, untuk mencari yang hilang, kata firman Tuhan, dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara, momen ini saudara adalah suatu momen Natal, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, saudara. Dan ayat yang ke-10 ini kita tidak bisa lepaskan dari ayat yang pertama sampai dengan ke-9, bahwa Yesus berkata dalam firman Tuhan ayat ke-10 ini, ketika seorang Zakheus dengan berusaha memanjat pohon ara untuk bertemu dengan sosok seperti apa Yesus yang dielu-elukan pada saat itu, saudara. Siapa itu Zakheus? Dia adalah seorang kepala pemungut cukai, kepala bea cukai kalau sekarang, saudara. Bukan kroco-kroco, Bapak Ibu, tapi dia pemimpinnya, kepala pemungut cukai. Dalam stigma bangsa Israel atau Yahudi, dia adalah orang berdosa yang tidak layak bertemu dengan Yesus, dan dia dikucilkan karena dia adalah seorang pengkhianat menurut stigma bangsa Yahudi. Karena dia adalah bangsa Israel sendiri, tapi bekerja untuk bangsa Romawi untuk memungut pajak, untuk memungut cukai. Nah, saudara, stigma ini terus ada, baik itu pada murid-murid Tuhan. Semua bangsa Israel menganggap kalau dia memungut cukai, bangsa pengkhianat, orang yang berkhianat bagi bangsa Yahudi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah ini saya akan bawa saudara bukan hanya tentang usaha Zakheus untuk mencari Yesus, tapi stigma ini yang membuat banyak orang percaya ketika melihat saudara-saudaranya yang tidak pernah datang kepada Tuhan, yang tidak pernah beribadah, lalu mereka berkata dalam hatinya, orang ini orang berdosa. Dia tidak pernah ke gereja, dia tidak pernah memuji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen yang sudah sangat gampang menghakimi orang lain, seperti orang yang sedang berkerumun di tengah-tengah Yesus, orang Farisi, menganggap bahwa Zakheus tidak layak bertemu dengan Tuhan. Ada banyak stigma kepada orang Kristen, saudara, terlalu merasa rohani ketika melihat saudaranya tidak peduli dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kalau kita tahu, saudara, bisa saja Zakheus yang syarat dengan keuangan yang sangat memadai, yang sangat banyak, saudara, segalanya cukup bagi dia. Tapi mungkin kita tidak tahu, saudara, di dalam batinnya ada ruang yang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun.
baik itu oleh hartanya yang melimpah dari bea cukai itu. Ada sesuatu di dalam hidupnya yang masih kosong, yang tidak bisa diisi oleh apapun selain damai sejahtera yang harus dirasakan dari Yesus Kristus. Dan Zakheus ini sudah dianggap orang berdosa. Karena itu saudara, mungkin dia merasa saudara tidak ada yang mendekati dia. Itu saudara, ketika berkumpul di situ, orang mencibir dia saudara, lalu berpikir ngapain lah ini kepala bea cukai yang datang kemari. Di sini kan orang-orang rohani. Tapi mungkin saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Zakheus ini butuh ada spirit di dalam hatinya, ada kata-kata yang menghibur dia. Dan kita lihat Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika orang-orang mencibir orang-orang berdosa ini, ketika orang menyudutkan, membuli orang berdosa seperti Zakheus, orang-orang itu merasa suci di situ saudara, merasa paling kudus. Tapi apa yang kita saksikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Zakheus memanjat orang saudara, Yesus meresponnya dengan perkataan yang membuat orang-orang tergempelak. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Hai Zakheus, turunlah, aku akan segera menumpang di rumahmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, respon inilah yang mau harus kita pelajari pada hari ini terhadap saudara-saudara kita di momen-momen seperti Natal ini. Saudara, tidak salah saudara mempersembahkan seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak muda kita saudara. Tadi malam begitu wah, hebat, memberi super yang buat bagi muda-mudi, hebat. Tapi Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus datang bukan sekedar hanya menonton keceriaanmu, sukacitamu. Dia tidak hanya sekedar melihat pohon Natal yang begitu anggun, begitu baik. Tapi Yesus datang sebagai manusia diutus oleh Bapa di surga adalah untuk menyelamatkan yang hilang, mencari yang hilang. Puji Tuhan. Itulah visi dan misi Allah Bapa di surga. Nah, itulah esensinya sebenarnya Natal itu saudara. Lalu apa saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kita pacu ke depan sebagai orang Kristen yang bermutu, berkualitas di hadapan Tuhan, yang memiliki semangat penginjilan dari Allah untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Banyak saudara-saudara kita yang berbeban berat, yang hancur hatinya saudara, terhilang, diubah oleh Tuhan karena respon orang-orang yang seperti Yesus kepada Zakheus. Nah, saudara yang kita pelajari hari ini, yang pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus adalah jangan cepat menghakimi, tetapi belajarlah menerima orang lain apa adanya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika orang-orang itu menghakimi Zakheus bahwa dia adalah orang berdosa, dengan sendirinya orang itu sudah berusaha untuk menutup pekerjaan Tuhan, kasih Allah kepada orang itu melalui orang yang berkata seperti itu. Artinya sudah muluni bumi kamu akan nasuyama minggu, akan mengulang jahat, akan nasulomor kamu kamere, akan ngasih kata-katana sifatnya sangat jelek, mau fitur tahu bumi dan tak terima. Artinya sudah kita menutup kasih Allah Bapa di dalam hidup dia melalui pekerjaan tulus di dalam diri. Puji Tuhan. Jangan tutup kasih Allah. Biarkan saudara terima saja. Biarkan dia saudara sementara dulu, sebanyak melihat orang-orang yang dirubah oleh kuasa Allah bekerja. Ada stigma-stigma yang jelek kepada orang itu. Tapi ketika Yesus merespon, ketika banyak orang percaya seperti Yesus,
merespon orang yang dibully ini, ada perubahan di dalam kehidupan. Saya bangga dengan Bapak Sitopul, saudara, dengan kesaksian tadi. Saya terharu dengan Bapak ini, saudara. Terus terang waktu kebaktian ke Bapak, kalau dia bersaksi ke saya kurang paham kesaksiannya. Tapi tadi saudara, Roh Kudus menjamah dia bersaksi, mengurapi dia. Saya percaya bahwa Bapak Sitopul sudah menjadi ciptaan baru. Roh Kudus, puji Tuhan. Percaya. Karena pekerjaan Roh Kudus. Biar dia dibully orang lain, tapi respon Tuhan, dia sangat mengasihi setiap orang yang mau datang kepada Yesus. Ada Roh Kudus yang bekerja, mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita menjadi suatu pemikiran yang hebat, yang tidak pernah orang dengar, yang tidak pernah orang lihat dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bangga menjadi anak Pentakosta. Kenapa? Saya diterima oleh lingkungan Pentakosta dulu di Batu Batang. Karena gereja kita dulu di rumah sakit rumah sakit Awal Pros dulu datangnya. Ketika saya beribadah di situ, sebelum Pentakosta, saya diajak anak Pentakosta ke sana. Ada banyak yang menolak saya dalam hatinya. Siapa orang ini? Siapa ini si Rai ini? Bahkan ada orang berkata, yang berbuat suku, Pentakosta dulu suku. Sangat benci sama dia hari itu. Ayo sih naik bayar, sombong lah bayar. Saya mundur seketika. Tapi saya lama-lama orang-orang Pentakosta merespon saya. Dia tidak membuli saya, dia menghargai saya, memberi support bagi saya. Saya sebenarnya ogah untuk bergabung dengan Pentakosta karena saya pikir wala nama rede lah kok, wala nama rede leguhuria, leguhuria utang, wala leguhuria dunia leguhuria. Asal pemuda alih, wala leguhuria rohani, tidak malah. Tapi saya disambut mereka. Kebetulan saya bisa sedikit menyanyi, lalu saya ikut juga menyanyi begitu. Masuk untukku, berminggu untukku, bagaimana suara, lo ngomong. Saya disambut mereka, saudara. Ada respon dia terhadap saya yang merasa bahwa saya memang tidak pernah ke gereja waktu itu, saudara. Saya merasa bahwa saya berdiri di atas kekuatan saya sendiri dan tidak mampu apabila saya tidak bekerja, tidak melakukan apapun. Tapi karena ada respon dari anak-anak Pentakosta, saya boleh saudara lihat hari ini berdiri di sini adalah karena ada orang yang merespon saya. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, parahama, taparahama akan baru akan mengata karakternya, perhatikan. Karena banyak Zakeus di luar sana, saudaraku, yang tertolak, yang belum menerima Injil kebenaran firman Allah. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka tidak tahu bagaimana Yesus itu bekerja dalam hidupnya. Kenapa dia menjadi Tuhan? Orang berkata dia manusia, kenapa dia dijadikan Tuhan? Saudara bisa menjawab. Ada banyak orang yang tidak mengerti siapa Yesus. Nah saudara, inilah tugas saya dan saudara, menjadi orang seperti Yesus, memberitakan kepada orang-orang Zakeus di akhir zaman ini, saudara. Gudang si Zakeus di akhir zaman. Akan sombong sama si Zakeus. Akan hancur hati. Dan ada apa sih waktu ini kan? Dan ada kiamat dulu kan? Sambil muna terus. Yang diparwa Allah suara namanukun nabuharo hida, nabuharo tulang, nabuharo lain. Enggak pernah orang simpati melihat dia. Saudara, ini adalah Zakeus zaman sekarang. Yang diperlukan adalah saudara dan saya mau memberitakan kebenaran Allah, menunjukkan bukan dengan perkataanmu, tapi tindakanmu yang penuh kasih. Seperti Yesus berkata, Zakeus, turunlah, aku akan menumpang ke rumahmu hari ini. Artinya apa, saudara? Mulailah menjalin persahabatan dengannya. Tunjukkan bahwa di dalam dirimu ada pengurapan dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Itu yang perlu, saudara. Di momen Natal ini itu yang kita tunjukkan. Apalagi nanti malam, saudara, kita akan Natal lagi. Kita boleh berkreasi di dalam acara Natal. Bagus. Itu diinginkan oleh Tuhan. Tapi esensinya yang harus perlu. Kita ingat, baju baru tidak sangat perlu bagi Tuhan. Tapi yang perlu bagi Tuhan adalah hati yang baru.
yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Hati yang baru yang tidak pernah orang lihat sebelumnya. Dia menangis. Dia bisa memuji Tuhan yang dulunya dia hanya dikedetuak, hanya minum-minum lagu dunia. Tapi hari ketika dia sudah dicamang oleh Roh Kudus, dia bisa berubah. Dia tidak suka lagi puji-pujian dunia. Dia menjadi suka puji-pujian kepada Tuhan. Saya dulu seperti itu sudah. Begitu saya mengenal Tuhan, baru-baru mengolio nama saya. Akar mana? Udah tua udah di sini rata-rata. Disuruh berkita, disuruh balik. Saya nyanyikan sebentar saudara, tapi saya berhentikan saudara. Saya nyanyi rohani. Saya berpikir bahwa ini minum rohani yang darahku. Milik dunia itu, tapi saya teruskan Bapak Ibu saudara. Karena lidah saya saat itu saudara, sepertinya keseleo ketika menyanyikan lagu dunia. Nah itu terjadi karena apa saudara? Karena saya lebih suka memuji Tuhan daripada memuji kebesaran Tuhan. Puji Tuhan. Saudara siapapun saudara, kalau saudara sudah merasakan bagaimana hadirat Allah seperti Zakeus, dia akan mengembalikan apa yang pernah dia curi dari orang-orang lewat cukainya saudara. Mengembalikannya 4 kali lipat. Bayangkan saudara, setengah dari hartanya akan diberikannya kepada orang miskin. Satu perubahan total yang terjadi bagi orang dunia yang dicamang oleh Roh Kudus. Luar biasa saudara. Karena itu saudara, jangan kita menghakimi asal bedang jiwa-jiwa baru di tempat itu. Tunjukkanlah bahwa di dalam dirimu ada kasih Kristus. Puji Tuhan. Yesus menginginkan Bapak Ibu saudara, ada jiwa-jiwa yang hari ini berdiri di sini, ada duduk di sini, haus akan firman Allah, haus akan kata-kata Allah, motivasi yang datang dari surga untuk mengubah sikap hidupnya menjadi hati yang baru, yang berlimpah sukacita dan kasih. Lalu yang kedua saudara, apa yang kita mau lakukan hari ini adalah jadilah pembawa kabar baik seperti Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan itu datang ketika kita memberitakan kabar baik. Atahon matani Tuhan itu akan orang sekali ini. Kalau undang langsung spontan atau begitu Jepang, sono dong, berminggu untuk video dan langsung itu slow dulu sudah datang saja kepadanya. Setuju tentang akar hak karyawan tentang dia tinggal mulai kalau nggak bisa geling tali akak tinggal di mana deh, kalau saya di sini. Nah saudara, mulailah masukkan hal-hal yang berbau kebaikan, berbau harum Kristus. Mulailah salurkan lewat hidupmu. Aka angur-angur dasya subui mulai yang bagaimana keharuman Kristus itu sudah mulai cium aromanya dari hidup saudara, bukan aroma musuh, tapi aroma keharuman dari Kristus. Lewat apa? Dia mencium itu saudara. Jujur di mana? Betul aja bahwa anak ini debatado, bolong nih, rasa dong di portibion, batu rumah tu kami. Dia pun akan merespon saudara. Asing hati dia. Ayaw sakit di mana? Kesugaran mamer mas saudara. Alay, orang tu lebih syukur lah kesugaran. Alay, orang bebek mana? Mulu lagi makan itu dibayar jangan. Ano orang punya? Alay, masa soalnya sudah mulai dia cium aroma Kristus itu. Dengan caramu sendiri, apa yang kau lakukan bagi orang itu? Supaya nyata bahwa di dalammu ada Yesus, berbeda dari Tuhan-Tuhan yang lain yang dimiliki oleh ilah-ilah zaman ini saudaraku. Bau keharuman Kristus itu saudaraku, harum semerbak, dan kerajaan surga ada di sekitar itu saudaraku. Maka kemuliaan Allah akan dinyatakan di situ. Puji Tuhan. Saudara, Natal ini momen yang indah saudara. Banyak sekarang saudara-saudara kita yang menderita. Ayaw melakukan terdo, may tapan tinggal, amang tahan larang. Dasar Tuhan.
anak pe mago keluarga na sudi. Allah yang bohong di Tuhan yang buat nasib. Saya dong rencana di Tuhan yang terbaik. Saya percaya Tuhan bukanlah hakim yang semena-mena saudara, tapi Dia memperhitungkan semua. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi mara bahaya, Tuhan sudah memperhitungkan itu semua, dan Dia sedang masuk dalam proses Allah. Seperti kesaksian yang kita dengar tadi saudaraku, Tuhan terus memproses setiap orang yang percaya, yang dikasihi oleh Allah itu sendiri. Dia bekerja membuat saya heran dan saudara heran. Kenapa dan kenapa pertanyaan ini terus berkata kita kepada Tuhan. Nah dia roh Tuhan, masih berekono Tuhan. Bahasa semono ngeluku Tuhan, dia masuk Tuhan. Pertanyaan itu saudaraku, itu wajar sebagai manusia yang memang tidak mampu, Bapak Ibu Saudara, memang tidak berdaya, gampang menyerah. Tapi Yesus tahu batas kekuatanmu. Puji Tuhan. Dia tahu sampai di mana kau bisa sampai tergeletak. Jangan sampai tergeletak. Di bawah ibadah sampai di Dia kau bertahan. Makanya pencobaan itu, makanya ujian itu masih datang, belum berhenti. Supaya kita tidak menyerah, supaya kita menjadi ciptaan baru, yang kuat, yang tangguh, yang berkarakter Kristus, yang hebat. Cara berbicaramu sudah beda dari yang dulu. Engkau sudah pintar berkhotbah kepada orang lain secara pribadi. Itu kata datang dari surga. Dan kadang bersembunyi. Ayo berjualan di sini. Ayo sudah. Kalau di luar, sedih hari dapat tuh kata. Jangan lagi masuk ke ada pesona. Aneh, roh kata di Tuhan. Dia menggerakkan bibir saya dan saudara. Seperti itu juga saudara, seperti Bapak tadi kemarin. Yeremia itu dijamah oleh Tuhan. Musa juga tidak petah lidah, tapi ada harum di sana. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saudara, ketika momen Natal sudah berlangsung dan sampai nanti sampai tanggal 25 Desember saudara, renungkan di dalam hatimu Bapak Ibu Saudara. Apakah ini tugas saudara dan saya? Apakah ini tugas hanya para hamba Tuhan? Tidak saudara. Tugas kita adalah mencari jiwa yang hilang, yang tersesat, yang menderita, yang terluka. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bermimpilah bukan tentang harta yang besar, tapi bermimpilah harta yang kekal. Jangan engkau bermimpi tentang harta yang banyak, tapi mimpilah tentang harta yang tidak habis oleh karat dan mengar, yaitu firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kesetiaanmu sedang diuji hari ini saudara. Dia menguji hidupmu. Dia menguji bagaimana engkau mampu saudara bertahan. Aina mana perlu kita mampu bertahan. Itulah kekuatan orang percaya. Bukan mampu memuji, tapi mampu bertahan. Aku nama redi di gudang nama lo. Alaina bertahan sampai akhir. Sangat sulit ditemukan. Puji Tuhan. Inilah pertahanan iman Tuhan. Ay gudang berpiraka alugu-alugu, kali susu. Nakta botoy. Gudang berpiraka alugu kali susu berotu milita. Nakta botoy. Malas biro ado sonari alay suku bodo tangis. Sonang dumulum sonari ala adong sinamomu. Ala adong ketemu alay kaduan nakta botoy. Margati-gati do sudah bertibion ini naik. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Jangan diragukan lagi saudara. Dia tetap emas, tidak pernah bisa diubah oleh apapun. Zaman yang akan datang 20 tahun lagi anak-anak kita mungkin sudah menikah, saudara, sudah anaknya dua. Saudara masih bertahan hidup hari ini, itu masih puji Tuhan. Engkau masih melihat anak cucumu nanti ke depan, itu puji Tuhan, luar biasa. Tapi mampukah engkau bertahan ketika nanti masa tuamu saudaraku? Engkau masih mampu mengajarkan kepada anakmu pendidikan yang pernah kau enyam dari surga.
Masih mampukah engkau memberikan kata-kata yang menjadi emas bagi mereka, menjadi berlian bagi mereka? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertahankanlah iman kesetiaanmu kepada Tuhan. Tapi ingat saudara, ada dua hal yang perlu kita ingat lewat peristiwa Zakheus ini. Jangan terlalu cepat menghakimi, tapi belajarlah menerima. Puji Tuhan. Belajarlah mengampuni. Yang kedua saudara, jadilah pembawa kabar baik seperti Kristus. Semua dia dong seperti Kristus. Ditijuri bagaimana detak dong asir rohana. Ditulak pe tombak, ditulak pe betul do tombak, tombak asir rohana mengibu jual. Semua ini nak beda. Ica-ica are-are kudu-kudu. Amin. Alai kolong di jembatan dan Moses lihat dulu satu hari dan puji Tuhan. Saudara renungkan firman Tuhan. Kita berdoa untuk yang bersaksi tadi saudaraku. Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau